Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang doa kamilin. Pada malam yang lalu telah sampai pada bacaan walima indaka talibin. Dan bacaan kita sekarang wali afwika rajin. Wali afwika terhadap ampunanmu rajin, orang-orang yang berharap. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kamilin ini wali afwika rajin, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera minta ampun kepada Allah apabila ia melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda orang yang bertakwa kepada Allah, segera menuju dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar mau minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya kita dianjurkan setiap selesai sholat 5 waktu, minimal kita beristighfar 5 kali, 10 kali, bahkan lebih banyak, lebih bagus kita baca. Kenapa? Karena dalam keseharian kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, saat itu tidak luput kita dari melakukan perbuatan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita, dosa 2 tangan kita, dosa 2 kaki kita, terutama dosa hati kita yang selalu punya prasangka jelek kepada orang lain, mungkin juga berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah kalau kita bertaubat, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah, wa dunubah. Dalam hadis ada yang mengatakan dia mengucapkan wa dunubah 2 kali. Ada juga yang berkata 3 kali. Wa dunubah. Oh, dosa-dosaku begitu banyak. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa-dosaku ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada orang tersebut satu doa. Maukah engkau aku ajarkan satu doa? Jika engkau baca doa tersebut, dosamu sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda ini pun menjawab, mau ya Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ya Tuhan, ampunanmu itu awsa' lebih luas min dunubi daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu itulah yang sangat aku harapkan dibandingkan dengan amal perbuatanku. Nabi memerintahkan orang tersebut membaca doa itu. Dibaca satu kali. Kemudian Nabi bilang, ulangi sekali lagi. Dibaca lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nabi meminta untuk mengulanginya lagi. Setelah diulangi sebanyak 3 kali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqad ghafarallahu laka. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau cinta, kasih, sayang yang paling besar di dunia ini adalah seorang ibu, kasih sayangnya terhadap anaknya, itu belum seberapa dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Yang beriman dikasih nikmat, dikasih rezeki. Yang tidak beriman pun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berakal dikasih rezeki, yang tidak berakal pun dikasih rizki. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya mendapatkan rizki. Itu semua karena sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kanatil arzaku turja alal hija wa kaifa idan li jahlihinnal bahaim. Andaikan rezeki itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berakal saja, bagaimana dengan binatang yang tidak mempunyai akal dan pikiran? Saudara, disinilah sifat Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada satu sifat Rahim, artinya kasih sayang Allah yang nanti khusus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbanyak istighfar. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk istighfar yang begitu banyak. Yang paling singkat, astaghfirullahaladzim. Ada juga doa Sayyidul Istighfar. Ada juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir lidh-dzambal azim, fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat semuanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.